I love the fact that they keep playing Kyungso's songs until the end. Kayak aku jujur aku nonton ini pas akhirnya aku menghabiskan Resident Playbook. Kayak ini kan spin-off Hospital Playlist ya. Nah aku mau mereka bikin spin-off Resident Playbook tapi romcomnya Iyong sama Dowon aja. Kayak jadi kegiatan mereka di rumah sakit itu kayak side story. Iya, gitu. jadi beneran yang kayak nggak ada urusan pekerjaan, tapi mereka hanya menceritakan pertemuan yang kayak di luar rumah sakit aja gitu, dan make that into like web series yang jadi dulu ada web series terkenal judulnya Love Playlist kalau nggak salah. Okay. Let me check. Kita pernah bahas soalnya di drakor zaman dahulu kala. Iya, Love Playlist judulnya. Dan itu tuh pendek-pendek kan, kayak cuman 15 menit gitu. Nah, make it like that ya. Bikin Resident Playbook, judulnya Resident Playlist, tapi fokusnya adalah romcomnya Iyong sama Dowon. Jadi the spin off from the spin off gitu. Karena aku tidak expect, maksudnya kita padahal udah punya contohnya ya. Maksudnya kita udah punya contohnya di Hospital Playlist gitu, udah ada Songhwa sama Ik-jun gitu. Dan dibuat sebaik itu gitu. Dibuat semenyenangkan itu gitu, maksud gue kayak. Tapi aku tetap nggak expect kalau ternyata ketika konteks itu dibawa ke anak-anak residen yang umurnya 27 30-an ini jauh lebih ngeselin dalam tanda kutip, kayak cute banget. What? Season 6? 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. I mean, we always comment on this, kayak kita tuh invested kan ke hubungan mereka. Aku nggak nyangka akan menyukai mereka itu sampai akhir gitu. Ditambah setiap momen mereka ada Forever by Do Kyung-soo tuh kayak it elevates a lot of aspects. Karena kita bias romance-nya satu itu ya. I mean it's okay, let them know. Tapi kayak it just, dan mereka tuh kayak sebutin itu ketika off professional, ibaratnya off the just dokter gitu ya, tapi di tempat kerja tuh sekretif dan deg-degan itu as if it's a thriller. It's such a thriller life for them to live as lovers in that hospital. Kayak walaupun sebenarnya kan itu cuman ada di dalam rencana mereka aja kan, karena sebenarnya semua orang juga sudah melihat kalau mengendus sih lebih kayak apa ya? I think that's the part of secret yang kita nggak akan bisa simpan ketika udah dalam konteks tempat kerja. Terus tempat kerjanya itu tuh karakternya itu tuh kayak orang-orang yang apa ya? Ketemu terus terus penggambarannya pun biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada, bukan drakor tempat kerja yang emang dramanya karena pekerjaannya gitu kan. Iya benar. Jadi kayak aku merasa ketika tadinya kan aku pikir oh ya udah pacaran terus, tapi jangan bilang sama siapa-siapa yang di rumah sakit ya. Aku pikir gitu kayak ini bakalan jadi kayak kucing-kucingan momen yang mungkin akan lucu gitu. Tapi ternyata kelucuannya justru tidak datang dari kucing-kucingan itu, tapi kelucuannya datang dari fakta bahwa semua orang tuh udah tahu. Lo nggak usah rahasia-rahasiain lagi. Lo kucing-kucingan gitu. Di tempat yang orang tuh udah mereka ngapain tuh berdua? Ya kan kayak jadinya lucu dari aspek yang bikin make sense adalah kayak kita selalu dibilang dari awal Dowon ini tuh nggak punya kehidupan di luar, kehidupannya itu di rumah sakit. So everybody di hospital tuh udah tahu. Bahkan gerak-gerik dia hari ini jam berapa di mana itu sepredictable itu. Jadi ketika semua orang tahu dia lagi naksir sama siapa, akan ada perubahan yang ketara. Iya, ketara banget. Terus kayak ini bukan rahasia lagi gitu, karena ini Dowon yang lo ngomong. Jadi ketika dia gitu. Kaget gitu kan, kalian tahu dari mana? Orang tuh semuanya pada ya Pak mohon maaf gitu kan, Anda kan orangnya begini bahkan sedangkan sekarang wah, bahkan si dokter yang naksir sama Iyong pun kayak masih gitu, kirain udah enggak gitu kan. Terus kayak aku komentarnya tuh masih iya gitu loh. Jadi kan kita sebagai penonton pun nggak perlu diyakinkan bahwa this is them trying to keep it secret gitu, kayak this is not secret. This is gitu. not. Itu sih kayak aku pas nonton itu, wah iya ya, tapi bisa gitu. Maksudnya yang aku amazed lagi adalah
walaupun sutradara dan penulisnya beda, tapi bisa mereka mempertahankan flow penceritaan seperti itu yang sama banget sama Hospital Playlist. Setia gitu, setia sama core asli ya. Kayak seolah-olah tuh kayak they share the same brain cells kayak, gitu nih, loh. Ini otak Hospital Playlist gue pinjemin dulu ke lo buat selama lo nulis dan nyutradarain Resident Playbook gitu. Kayak bener-bener. Terus abis itu nggak ada kayak nggak ada kesan cringe, nggak ada kesan cheesy. Aku ini totally bias sih pada akhirnya. Nggak ada kesan maksa. Nggak ada kesan maksa dan kayak this is a good writing I think. Kayak aku pikir gimana kita bisa menikmati sebuah cerita yang flat aja sebenarnya, tapi dengan karakter-karakter yang unik gitu dan ninggalin kesan yang mendalam. Ninggalin kesan yang mendalam karena semuanya tuh punya menonjol dalam kepribadian mereka masing-masing gitu. Iya, perkenalan setiap karakter juga jadi kayak terkesan everyone is important, everyone has their own story dan semuanya punya perjalanan hidup secara profesional dan personal yang sama-sama aku tuh suka deh, pengen deh ngeliat dia gimana growth-nya, gimana ya dia hubungannya sama orang lain gitu. Kayak everyone is important, kayak ini tuh salah satu aku suka yang kayak paralel kayak gini tuh paralel sub story yang memang nggak nonjol di kayak Yong doang atau Kudowon. Kayak pas kita nonton Mellow Movie kan ada dua romance story yang berlangsung dengan bersamaan, and then we are invested in both. Iya. Kita yang kayak dua-duanya juga kita rooting gitu. for everybody. We are rooting for everybody. Yeah. But then who are you rooting for more the most? Kayak in between Sabi, Jail, or Gion and Namkyong? Pyo Namkyong. Karena Pyo Namkyong juga sebenarnya crumbs-nya tuh udah ada dari jauh-jauh dari tengah, bahkan tengah season. Terus kayak baru kayak escalating lebih cepat di akhir-akhir. Tapi sebenarnya mah kita we already saw that. We saw that coming. So who's cuter in the way of the term cute, atau which pair is Iyong lah, Iyong Dowon. Well itu mah that's off the question. Tapi kayak mana yang lebih make sense sih, mereka punya daya tarik terhadap satu sama lain. I feel like I'm invested more in terms of the one that we just highlight about was just ke Gion sih. Gion. Gimana sih bilangnya Gion? Kayak anak Cipinang ya, Gion. Gion. Kan kayak teman kita gitu si Gion. Tau kan yang beli cilok kemarin. Aku si Gion Namkyong. Jadi I love Namkyong character. I don't know like. Iya aku juga suka sih. Dia itu I think like she's going to be Sia ya namanya ya, Cynthia. She's going to be a big name someday. Dia bagus banget actingnya menurut aku. Like she's so believable. Natural banget gitu. Natural bener-bener. Iya. Keselnya we believe in her ketika dia kesel, ketika dia marah, ketika dia frustrated, ketika dia kesengsem, itu tuh she carries it like very natural, believable banget. Dan momen yang waktu dia akhirnya ketemu lagi sama si pasien pertama dia, ibu-ibu yang waktu itu minta diganti perban tiap jam, terus ternyata that the last moment. Terus abis itu ibu itu meninggal karena emang udah nggak ada harapan hidup lagi, tapi dia harus keep grieving dia karena ada emergency yang lain, ibu-ibu lagi melahirkan yang lain. Terus di saat yang sama dia diminta buat narik bayinya kan untuk pertama kalinya gitu, kayak that's a lot in just few minutes gitu ngelihat. Dan ketika dia tumpahin dalam tangisan itu bener-bener dia bisa ngegambarin tangisan yang aku baru aja kehilangan orang, sama ngelihat sebuah miracle yang ada di hadapan aku gitu. And she carries that so well. Aku suka sama actingnya dia. Gimana dengan Sabi menurut kamu? Dari pas di episode sebelumnya kan kamu ngerasa kayak ini karakternya dan pembawaan aktrisnya agak gimana gitu. Iya, terlalu. What do you think akhirnya sekarang ketika berakhir? I think I get used to it. Iya sih. I get used to it ya. Lebih ke dia emang orangnya serobotik itu dan somehow nyebelin tahu orang-orang kayak Sabi itu. Benar. Kayak kalau misalkan kalau kita nggak kenal secara personal. Kalau misalnya kita kalau misalkan aku pun kenal secara personal terus dia adalah bagian dari pertemananku, because I have one friend like kayak gitu. Enggak sekaku Sabi sih, tapi enggak se-textbook itu juga, cuman I know she's smart tapi like you're annoying man gitu. Right. Gitu kayak. Yeah. They can be a pain. Iya. Your kayak aku ngerasa kayak emang nyebelin dan ya sih. Tapi the fact that dia tuh dipertemukan sama orang yang kayak Jail yang bener-bener like the complete opposite of her. Itu penulisan yang bagus dan mereka cara bertemunya juga nggak yang kayak
oh iya sih relatable juga karena sama anak zaman sekarang, like everything is about ya kan K-pop stan segala macam dan orang yang kayak Sabi yang nggak bisa secara ekspresif bilang bahwa oh I'm actually a fan girl tuh make sense gitu. Dan lama-lama cara perasaan mereka tumbuh juga I love that. Ya emang harus mabok dulu baru bisa jujur. Orang-orang kayak Sabi tuh emang gitu. Di Korea emang itu kayak mabok tuh bisa jadi sebuah titik balik. Iya, I think kita harus mencontoh itu sih. Kita harus kayak sesekali harus mabok untuk bisa kayak to know our real self gitu. Right, Cuna. Enggak apa. Tapi ya aku kalau antara disuruh pilih Gion, Namkyong atau Jaeil sama Sabi, aku tidak ada yang apa ya, sepanjang aku nonton the second half tuh kayak ya dua-duanya sama-sama adorable, tapi I cannot really like poin kayak I like them. Iya, aku bisa di sini, aku bisa di sini gitu kayak. Soalnya karena sudah kamu udah habis juga kayak porsi untuk sidingnya ke Iyong sama. Kayaknya karena mereka gak punya soundtrack Kyungsu juga sih. Soundtrack mereka gak punya soundtrack Kyungsu juga gak sih. Tapi lucu kamu nyebut soundtrack karena aku kan baru bilang kayak aku gak bisa milih soundtrack, itu artinya milih dalam bahasa Korea. Oh in Korean? Oke. Wow. Oke. See, I'm Korean. Well, terus yang aku mungkin saking investnya, saking sukanya aku sama Resident Playbook ini sampai semua karakter yang nyebelin itu aku baper, aku take it personally banget gitu. Aku nggak bisa take it academically atau take it professionally, itu nggak bisa. Aku cuma bisa take this personally kayak No, you take this ngedrakor list. Tapi aku take it personally. Gimana ya maksud aku? Kenapa lo bisa being such a jerk and bitch at the same time gitu loh, kayak Again it's a good writing and a good good acting. A good acting dan good writing. Kayak ada waktu Jongmin kan mau milih dokter senior kan, terus pilihannya adalah Myung Eun-won atau Cucu gitu. Terus tapi kita gak dikasih tahu tuh awalnya kandidatnya siapa pilihan dia ya, Cucu gitu kan. Terus pas dia gak kepilih, dia emosi kan sampai ngelempar handphone kan. Kayak aku, but that's so satisfying, right? That's so satisfying to watch. So like, dan aku merasa kayak that's peak cinema. aku merasa kayak itu Emmy Awards material sih maksudnya. Kita sama kayak ini si Najis gitu. Iya gitu. Maksud aku maaf. Kenapa lu tuh nggak punya logika itu ya, sampai kenapa lu marah sama sesuatu yang lu aja mendapatkannya tuh dengan tidak sehat gitu loh. Maksudnya kayak lu sepanjang 12 episode ini you're being a total bitch girl gitu kayak, dan ketika dunia pada akhirnya tidak berpihak sama lo, kenapa lo se-emosi itu? Aku tuh sampai gitu mikirnya gitu loh. Bener, that's a good writing, dimana ya ada emang orang tuh yang memang gak bisa, they're just not reflective, you know, gak bisa merefleksikan kayak kesalahan, they just like justify everything that they do. Nah, berkaca dari permasalahan Myung Eun-won itu, masuklah nih ke Dr. Junmo kan yang sama Sabi. Sebenarnya kan dia juga ya tipikal boomer gitu lah kan, yang kayak tua terus kuno, yang kayak cepet-cepet meledak gitu kan. Iya kan, gue lebih senior daripada lo, gue tahu segalanya gitu. Dan maksudnya kayak that attitude aja udah kayak all the I hate it so much. Terus aku kayak, bro, is it okay? Ini gak apa-apa tah? Kan nanti bisa diedit. Maksud aku kayak you don't have to act like that. Maksud aku ketika seseorang sudah berilmu, you're supposed to peribahasanya padi semakin berisi betul. Semakin menunduk kan. Nah harusnya tuh kan orang kayak gitu ya, idealnya gitu. Tapi bagusnya si dokter ini tuh dia dikasih ruang untuk kita buat berpikir dua kali kan di akhir. Ternyata dia masih punya sedikit akal sehat nih ternyata. Gitu ya. Sensibility dia masih ada, yang kayak dia minta Jaeil, bahkan yang dia pilih adalah Jaeil gitu kan. Yang mana sebenarnya secara perjalanan cerita yang lebih disakiti kan Sabi ya. Sementara udah Sabi pingsan, udah Sabi sakit hati dan segala macem. Terus dia tahu Sabi se-textbook itu, tapi dia malah milih Jaeil yang mana kayak dia tahu dia akan gambling kalau sama si anak ini. Tapi itu kan jadi full cycle of kayak realization buat semuanya. Dengan Dr. Jo kayak gitu,
itu buat JL nyadar bahwa oke, gue tuh nggak sesampah itu. Ya nggak sesampah itu, nggak Iya. dibutuhkan itu. Iya sih, bener Dan sih. which makes Sabi sebenarnya orang tuh nggak bisa ya se-textbook itu. She kinda learn it the hard Betul, way betul. bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa dipelajari dari buku atau dari sekolah. Dan ke Dr. Joe-nya, dia tuh ternyata nggak sebatu itu hatinya gitu loh. Tapi I hate that. I hate the fact that kita masih ada ruang untuk memberikan dia kesempatan kedua gitu loh. Karena buat aku dari awal He's been a pain, I yeah. hate this kind of people. Kayak ini kasusnya sama kayak Han Yurim di Trauma Code. Kayak di akhir kita kan akhirnya dibuat bahwa dia bisa menemukan jalannya sebagai seorang dokter yang sebenarnya gitu kan. But untuk kasus dua orang ini, I don't want them to. Tapi bentar deh. Tapi buat aku kayak kalau harus banget mereka dikasih kayak tobat momen walaupun gak yang gimana banget gitu ya. Ya between Dr. Myung sama Jo, ya mending Dr. Jo sih. Aku mending dia walaupun sebelum aku ngelihat cara dia liatin sisi kebaikannya gitu. Nah aku dari awal pun ya mendingan lebih baik dokter ini karena dia tuh emang otoriter doang tapi nggak manipulatif. He's not manipulative. Dia cuman memanfaatkan posisi dia sebagai orang yang senior, berkuasa dan betul. senior. Sementara kalau Myung Eun Won itu dia senior tapi di saat yang sama juga kayak gue bisa nih sebenarnya untuk manipulatif karena gue senior gitu kan. Iya kayak sama-sama penyalahgunaan posisi sebenarnya. Iya. Cuman damage-nya tuh kayak ya udah Sabi dirawat gitu kan. Tapi kayak Ko Do Won tuh ya lo beruntung aja Ko Do Won yang lo manipulate gitu loh. Kalau misalkan orang lain bisa perkarain banget. Enggak, tapi Do Won di titik itu Do Won tidak realistis sih bego emang. Menurut aku dia bego sih kayak. Well, disitulah gunanya dia pengen ketemu sama cewek kayak Iyong reality gitu check loh. gitu ya. Ketemu sama Iyong yang mana kayak kalau nanti misalkan itu terjadi lagi ada orang yang stand for him yang bilang kayak enggak bodoh itu tuh salah. Lo tuh harusnya ngelawan tolol gitu loh maksudnya. Ya kan udah kelihatan kan dia dibela terus di pensi. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Bener, itu momen yang kayak aku merasa saking aku investnya sama cerita ini sampai aku sebenci itu sama dua karakter ini. Gue gak mau ada momen pertobatan. Gue gak suka sama sekali sama Dr. Jo. Beneran kayak gak suka. Udah ingat belum Dr. Myung Eun Won itu di yang itu ke Dr. Chu juga kan ngerepotin kan. Nah akhirnya kan aku sukanya lagi adalah ketika ceritanya dibalikin lewat spin off, ternyata di sini Chumina menang dari orang yang dulu pernah ngebully dia gitu loh. Betul. Maksudnya kayak itu kayak that moment aku suka banget sih. Dan makanya itu gak ditulis sembarangan kan. Jadi so kayak everything juga, is just like connected. Yes. Terus juga so hopeful kayak pengen ngasih lihat ya pada akhirnya kalau misalkan lo baik itu dunia tuh pasti akan tetap berpihak sama lo sih. Tapi memang harus ada dulu perjalanannya sebelum pada akhirnya nanti lo ada di titik itu gitu. Nah permasalahannya adalah untuk kita yang nonton ini dan menghadapi itu, kita tuh gak punya sosok-sosok suportif kayak Ikjun and the gang gitu loh. Yang bisa bikin Chumina tuh jadi ada di titik itu gitu. Kayak kita tuh kayak we as a person, kayak me as a person is already toxic but then surrounded by other toxic people. Bro, do we not deserve like the support system like that? Iya kayak bener-bener. Where is my itu dimana kita gitu. That's when we realize kita nyadar banget bahwa ini fiksi. Slice of life apapun ya Kak. Jadi yuk kita nontonnya dengan mindset dimana it's not real. It's not real. Yang bikin kita betah adalah ini dekat ke reality ya kan. That's it. Tapi dekat udah itu doang yang ada di dekat banget. Atau at least mungkin kayak dekat pun mungkin kalau buat aku yang bukan tidak bekerja sebagai seorang dokter mungkin kayak nggak deket-deket juga sebenarnya ya. Tapi secara human traits-nya terus juga kita sebagai orang yang melihat realita gitu ya, kayak kita bisa judge kayak dibandingkan dengan drama Korea dokter yang lain, penceritaannya itu ini tuh lebih dekat, lebih dekat. Enggak yang ekstra banget kayak misalkan dokter romantik gitu misalnya, yang enggak yang se-ekstra itu. Dokter Cha misalkan. Kan itu juga kayak lebih fiction daripada yang betul. kita lihat di Residence. Terus juga secara
kasus-kasus pasiennya pun dibuatnya itu yang kayak kita entah apakah memang mereka berhasil menulisnya dan membuat kita jadi tidak mempertanyakan Fact check gitu atau memang karena kita emang udah bias. Tapi anyway, aku ngerasa kayak setiap kasusnya itu tuh oh iya gitu, oh iya benar ini terjadi, kayak yang dan itu terjadi semua tuh kayak di satu episode gitu loh. Kayak ingat ya yang episode yang ibu-ibu yang anaknya kembar yang dia akhirnya hamil lagi, yang terus kemudian dia nggak, ternyata dia anaknya dia keguguran kan akhirnya kan. Sementara dia kayak ngasih semangat ke semua orang itu kayak udah lo nggak perlu khawatir, gue udah terbiasa segala macam. Maksudnya kayak dia gitu. yang paling ceria, dia yang paling ceria dan segala macam. Terus then it turns out dia yang mendapat cobaan yang paling besar di antara orang-orang itu gitu kan. Dan itu terjadi beneran kayak di satu episode gitu. Aku merasa apa sih yang lo mau dari gue gitu kan. Pas tadi kayak lo mau apa lagi gitu, kayak apa lo mau nuntut apa lagi sih dari gue sebagai penonton gitu, kayak jangan kayak gini nyeritainnya gitu. Bener. Tapi itu ya kasihan banget kan jadinya, kita jadi oh my god, like dia tuh nguatin orang-orang, bahkan ke si Iyong pun dia ke Iyong atau ke siapa sih dia yang nolong, yang kasih resep ini tuh iya kamu ini deh nanti. Iya Bu, makasih banget. Tapi dia ternyata yang dapat kesedihan sebesar itu. Dan itu yang paling rewarding setelah episode itu. Kemudian yang episode bayi tahun baru itu kan. Bayi tahun baru. Itu agak absurd sebenarnya ya, tapi sebuah informasi baru juga sih untuk orang-orang yang percaya horoskop ya. Maksudnya kayak untuk dan bener ada yang orang tuh ngukur weton banyak gitu kan. Kalau di kita kan weton gitu kan jatuhnya. Kalau di Sunda ada nggak yang kayak gitu? Iya, disebutnya wenton juga. Wenton kayak ya ngukur, ngitung tanggal segala macam. Ya, kalau ini kan emang berdasarkan apa kalau di Korea kayak shaman-shaman gitu ya jatuhnya. Kepercayaan masyarakat juga sih. Dia ini dukun-dukun juga lah ya. Kayak ahli nujumnya mereka lah gitu bilang kalau pokoknya jangan tanggal 31 harus nanti sial dan segala macam, padahal tahan sampai tanggal 1. Iya, padahal di episode yang sama pun sebenarnya dikasih tahu kalau betapa tidak saintifiknya ramalan-ramalan itu, karena ada dipatahkan yang kayak iya gue bilang aja dia nggak bakal jadi presiden tapi jadi perdana menteri gitu kan. Maksudnya kan kayak either way it's gonna be like a good fate juga buat anaknya gitu kan. Maksudnya kayak jadi kayak gitu aja ngasih taunya nggak apa-apa. Betul. Dan gitu. cara mereka kalau bukan shading ya, kayak ngasih tahu info itu bahwa itu tidak scientific dan tanpa harus kayak no you're wrong, nggak gitu ya, nggak dramatis itu sih. Iya. Terus yang paling nyebelin si ibu-ibu itu, yang ibu-ibu vlogger. So annoying. Kayak kontribusi Napidi gimana tuh di episode itu di episode yang dokter pencitraan yang pencitraan. Episode pencitraan. Iya sih, itu juga lumayan. Terus yang ibu-ibu vlogger tuh nyebelin, sama yang dokter hamil itu, yang dokter kandungan yang akhirnya yang workaholic yang kayak enggak, ini apa sih maunya orang ini gitu. Kayak aku ngerasa dan Yong tuh kayak ketemu dia lagi dikasih tugas lagi tuh kayak can you not gitu. Iya. Nah, aku nggak nyangka kalau ternyata mereka masukin si perawat baru itu, yang kayak akhirnya kita tahu kenapa Iyong dipecat dari rumah sakit lamanya kan. Iya, bener. Aku jujur nggak expect sampai ke situ kasusnya. Aku pikir kayak ya Iyong ini emang temperamental aja gitu. Kayak aku tidak merasa bahwa sepanjang perjalanan episode pun kayak nggak pernah ada momen yang dia tuh meledak-ledak tuh karena ngebelain orang sampai segitunya gitu loh. Tapi kan mungkin ini ya pada saat itu dia ngelihatnya secara langsung dan itu kan pelecehan yang maksudnya kan dia sebagai perempuan dan dia sebagai perempuan, dia sebagai orang yang teredukasi dan dia sebagai sebagai dokter gitu kan, dan in obgyn department lagi. Iya, dia pasti akan bergerak gitu, dia pasti akan terusik emosinya gitu kan. Nah, sementara kalau yang setelah dia pindah ke Yulje kan kayak dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak lagi meledak-ledak seperti itu karena dia tidak mau itu terulang lagi kan. Betul. Nah, mungkin karena jarak aku nonton mulai sama aku menyelesaikannya juga cukup lama, jadi aku udah lupa
lupa sama alasan, ternyata ada alasan dia keluar dari rumah sakit sebelumnya tuh aku udah lupa, sampai akhirnya momen itu datang kayak what gitu. Aku jadi yang oh iya dia kan emang dikeluarin tuh gara-gara dia bikin kacau, dan sebenarnya itu sempat dibahas terus kan untuk tetap ngingetin kita bahwa kayak kakaknya kan sempat bilang kayak lu jangan bikin kacau lagi ya, terus makanya kakaknya segitunya gitu kan. Iya kan. Lu jangan bikin jangan bikin owner lagi gitu. Namkyong sama Sabi dan Jail kan juga sempat nyebut-nyebut itu juga yang kayak ya dia dikeluarin gara-gara hal-hal inilah. Pokoknya itu udah jadi urban legend, gosip lah di antara rebel lah gitu kan. Tapi ketika akhirnya ditunjukin kalau ternyata alasannya adalah buat membela seorang perempuan gitu, dan diketemukan lagi sama si korban yang pada saat itu, kayak aku ngerasa fuck, this is so good. I don't even remember that detail, tapi pas dimunculin lagi it's so good gitu. It is. Cara mereka masukin si suster baru juga dikasih sedikit misteri dulu kan, kayak one might think that oh dia kayaknya jahat deh, tapi kan kita ada di dunia yang everything is not dramatic, jadi aku kayak enggak sih kalau nggak jahat, cuman dia intentionnya bagus atau nggak positif atau enggak. Nah itu sih tempat kita dikasih seru nih, itu adds to the drama. Dan ujungnya ternyata she comes to actually reveal the heroic moment of Young gitu. Dan juga dia sebagai karakter baru dibuat langsung penting karena dia langsung ngelihat Iyong sama Doon pacaran gitu kan. Jadi mau nggak mau kan di momen itu juga kita akan bilang kayak orang ini nggak bakal muncul terus kemudian dia hilang gitu, karena dia tahu sebuah rahasia yang orang-orang tuh nggak tahu, kayak dia yang pertama tahu sebelum orang lain akhirnya ngomongin itu kan gitu. Terus ketika dia akhirnya jadi sosok yang dia berusaha buat giving back the favor ke Iyong dengan kayak udah biar gue aja yang ngurusin si dokter bawel ini yang lagi mau melahirkan ini, kayak gitu. Betul, bagus. Ya, aku suka sih di momen itu, dan dia menunjukkannya itu juga dengan kayak dia tahu Iyong ini juga bukan tipe orang yang talkative, dalam artian dia nggak bisa ibu sabar ya bu, dia kan nggak, Iyong kan bukan orang yang kayak gitu kan, bisa basa-basi kan, dan dia tahu based on her old experience, dia tahu Iyong ini orang seperti apa, jadi dia langsung ambil alih aja gitu, kayak langsung yang gercep gitu. Terus di episode itu especially aku kayak in that short sequence 20 menit sequence itu kayak langsung gitu dibikin orang ini karakter baru tapi dia penting gitu, kayak aku suka sih momen itu juga. Dan that's what they've been doing to everybody sebenarnya. Mau itu karakter sebagai pasien, sebagai mantan, pacar, sebagai apapun, ditulis dengan ya ada maksudnya gitu. You will see like the significance of this character. Gak dihadirkan untuk cuma-cuma dan akhirnya jadi karakter-karakter yang di Squid Game gitu, which is semuanya kan jadi kayak sayang. Ini tuh enggak ada, karena kan enggak, sebenarnya di Squid Game itu enggak sia-sia sebenarnya, Miss. Semuanya ditulis untuk mati. yang sia-sia oke benar. Tapi yang sia-sia itu kan caranya adalah okay, let's not enrage for like 10th time. Nah, aku kayak sekarang jadi hopeful untuk menunggu Hospital Playlist 3 sejujurnya setelah Resident Playbook ini, karena endingnya kan dibuat kayak gitu kan, endingnya bakalan kecumina nih gitu kan, yang kita kembali ke The OGs nih. Kita kembali ke The OGs nih, dan dia akhirnya megang Objin juga gitu kan, jadinya itu yang akan nanti ngejahit playbook sama playlist gitu kan. Nah, benar, dan kita akan ngelihat crumbs playbook di playlist ketiga pada akhirnya. Tapi aku tetap dengan statement awalku tadi bahwa aku mau mereka bikin Resident Playlist yang ceritanya cuman 20 menit per episode atau 15 menit per episode, isinya cuman Iyong sama Duwon bego-begoan aja. Kayak lucu banget maksud aku. Gitu. Apakah Dowon memang tidak pernah punya pacar itu atau gimana? Karena kan kayak kaku ya, terus tapi kan pikiran dia udah sejauh itu gitu. Kayak
pokoknya dia pengen nikah aja gitu kan, padahal kayak cuy pelan-pelan gak sih gitu, masa aku pelan-pelan aja, tapi di saat yang sama Iyong pun kayak nanggepin aja gitu kayak terus that moment in the shelter, bus shelter yang kayak ayo kamu sekarang gitu. Iya aku mau sekarang, mau duduk beb, bukan mau kiss. Oh my god, itu that's so cute. makanya aku butuh itu, karena kalau misalkan nunggu, ya sebutlah misalnya kita nunggu Resident Playbook season 2 gitu, menurut aku enggak, ini terlalu lama menurut aku. Jadi menuju ke Hospital Playlist 3, aku mau Resident Playlist yang isinya tadi 15 menit 6 episode, isinya cuma Doan sama Iyong bego-begoan aja. Kayak how they fall in love, gimana mereka menjalani hubungan mereka yang baru berkembang ini, terus kayak bego-begoan aja gitu loh. Maksud aku yang kayak opa tuh kayak geli apa sih orang ini gitu. I mean knowing them in professional life kayak gitu. Terus apa sih opa-opaan? Iya, terus kayak maksudnya ekspresi mereka pun pas ngomong kayak gitu tuh kayak lucu. Gue mau romcom dia. Bener. And another good thing like dari semua percakapan ini aku kayak mereka nggak ngejual nama besar loh untuk yang specifically yang kan katanya Go Yoon Jung ini Caris the whole, karena karakter-karakter yang lainnya muka-mukanya nggak ada yang cakep semua gitu. Ya, tapi nggak ngomongin cakep juga, it's okay kalau misalkan semuanya kerjaannya bagus, they know their assignment, and then the writing is just neat, and then impactnya tuh besar gitu ke penonton tuh. I mean, ngapain harus ada star gossip kan? Karena betul. Star gossip itu banyak sekali orang yang menyelesaikan. Aku sih I left it in like 5th episode, 6th episode. Banyak yang menyelesaikan dan bilang ya memang semaksa itu ceritanya. Jadi kayak again it just like proving that big names, big budget doesn't, they don't guarantee good quality of stories. Jadi nah sedangkan ini tuh kasus yang okay, this is my special and comfortable and just like ready to rewatch anytime kind of drama. Jadi good job banget sih. Good job. I love it so much. I don't know, kayak I love it so much. Aku kayak aku pengen hapus memori aku dari ini terus nonton pertama kali lagi gitu loh. Karena kalau rewatch we still remember. Iya sih everything. Ya tapi katanya kalau misalkan kita lebih memilih untuk rewatch something itu secara emotional intelligence-nya itu kita lebih bagus gitu katanya. Oh gitu ya? Iya. Genre mempengaruhi gak? Kayak misalkan aku rewatch sitcom all the time. Aku rewatch Final Destination gitu misalkan. Bro. Ya mungkin iya. Ya kayak, kan? Tapi kan kalau kita ngomongin soal tontonan kan zona nyaman orang kan beda-beda. Betul. Sometimes you are what you watch. I feel comfortable watching people getting slaughtered gitu kayak slaughtered, ya kenapa gitu. Ya nggak apa-apa. You are what you watch, Kak. Aku jadi senju ya abis ini kayak I will like kill all of these people with 9 puzzles gitu ya. Yeah. Oh, can you not? Pokoknya nggak mau. Aku mau playlist spin-off. Besok pagi harus Playbook tayang. spin-off. Ya Playbook spin-off judulnya Resident Playlist. Besok pagi harus tayang. Lovers Playlist. Besok pagi harus tayang terus. Cuma aku yang nonton duluan. Aku nonton duluan kayak mimpi. Anyway, thank you so much for listening to this episode. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.